السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebagaimana yang sudah dibacakan oleh qori kita yaitu Misbahul Munir yang membacakan Quran surah Al-An'am ayat 153 hingga 155 yang mana di ayat 153 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa inilah jalanku kata Allah, jalan yang lurus maka ikutilah. Dan Allah mengingatkan kepada kita sebagai hamba dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti jalan-jalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukkan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya pada hari ini alhamdulillah saya berada di Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dan sudah bersama saya alhamdulillah dua guru kita yang insya Allah akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Yang pertama Ustadz Haji Hairi Syaf'ani STHI, kemudian Ustadz Haji Husani Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama dua guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah sehat Ustadz ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kita hari ini akan berbagi kembali Ustadz berkenaan dengan tema yang sangat menarik insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, tak lupa kemudian saya menyapa juga para asatidzah, kemudian para santri yang sudah berkumpul bersama kami di kesempatan ini dari Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, kayak apa kabar buhan pian Bapak Ibu, teman-teman? Sehat semua ya, alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu, teman-teman semangat ya. Ulun cek dulu semangatnya. Hari yang berkah.
Wah, Masya Allah. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang begitu menarik nih Bapak Ibu dan teman-teman. Siap ya? Siap insya Allah. Baik, pada kesempatan hari ini Alhamdulillah pemirsa kita akan membahas satu tema, satu topik yang begitu hangat dan menarik sekali. Yaitu berkenaan dengan remaja muslim jangan kehilangan arah. Tentunya ini berkaitan dengan apa yang dibaca oleh qori kita tadi di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus dan ikutilah jalan tersebut. Namun bagaimana kemudian agar kita benar-benar mampu istiqomah di jalan tersebut? Untuk itu langsung saja kita mintakan yang pertama kepada Ustadz Hairi untuk menyampaikan tausiahnya. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam program TVRI Hari yang Berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan kakak anda kami, guru kami Kiai Haji Husaini Sahlan, kemudian semua kru yang berhadir pada hari ini dan juga santri dan santriwati yang berbahagia dan juga dewan guru. Marilah kita bersama-sama memantapkan niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah. Amin Allahumma amin. Hadirin pemirsa TVRI dan santri dan santriwati Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati yang berbahagia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita dengan agama yang sangat lurus, yakni agama Islam. Kita di dalam sembahyang senantiasa membaca doa, yang doa itu terhimpun di dalam bacaan suratul Fatihah. Di antaranya kita membaca ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan para anbiya, jalan para rasul yang mana mereka itu diberikan oleh Allah berupa nikmat, baik nikmatul iman dan nikmatul Islam dan juga nikmatul tauhid. Mereka semua adalah orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk sehingga mereka menjalani kehidupan dengan penuh keindahan. Pemirsa dan santriwati yang berbahagia, usia muda itu sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat yang sangat berharga kepada kita semua. Beliau bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara yang 5 sebelum datang perkara yang 5. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena kenapa demikian? Waktu muda kita bisa melakukan aktivitas dengan mudah, melakukan aktivitas atau amal dengan lapang dan sebagainya, tidak ada hambatan yang berarti. Kalau sudah tua biasanya, apalagi kalau kena asam urat misalnya, ya kan sulit untuk melakukan sholat atau bahkan mungkin kita tidak bisa melakukan sujud bahkan ruku dengan benar. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu muda ini dengan sebaik-baiknya, jangan kita sia-siakan waktu muda.
Karena banyak teman-teman kita di sana mereka menghabiskan waktu dengan membuang-buang manfaat atau membuang-buang waktu kehidupan mereka. Di antaranya mereka terlibat narkoba, kemudian terlibat judi online dan sebagainya. Oleh karena itu gunakanlah sebaik-baiknya waktu agar waktu ini tidak memutuskan kita, ya, tidak membunuh kita. Kemudian kata Nabi yang perlu kita perhatikan lagi adalah sihhataka qabla saqamika. Nah, sehat engkau sebelum datang sakitnya engkau. Oleh karena itu hendaknya kita gunakan waktu sehat ini sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sehat kita tidak menuntut ilmu, kemudian tidak sembahyang, tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Karena kalau sudah sakit tentu sholat pun sulit, ya, puasa pun sulit, menuntut ilmu sulit, mencari rezeki pun sulit, ya. Kemudian kata Nabi yang ketiga, Nabi juga mengingatkan kepada kita agar kita memanfaatkan gina'aka qabla faqrika, ya. Kekayaan kamu sebelum datang masa fakirnya kamu. Jadi kalau kita nanti mendapatkan rezeki yang luas, kemudian mendapatkan ada kelebihan yang bisa kita bantukan untuk orang lain, maka berikanlah. Jangan sampai menunggu ketika kita sudah tidak memiliki harta lagi atau ketika kita tidak bisa lagi mencari duit dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa membayar zakat, tidak bisa berimpak dan bersedekah. Kemudian yang paling kita perlu jaga lagi adalah wa faragaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu atau sibukmu. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah punya suami, sudah punya istri, ya, aktivitas kita banyak nanti dihabiskan dengan keluarga. Oleh karena itu waktu muda ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita benar-benar menjadi remaja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, wa hayataka qabla mautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu itu sebelum datangnya masa kematian. Karena banyak orang yang di alam kubur sana, ya, mereka menyesal bahwa di saat mereka hidup itu mereka menyia-nyiakan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu ini penting. Kehidupan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rusak anugerah yang terindah ini. Kita hidup, kita diberikan oleh Allah kehidupan. Dengan kehidupan itu kita bisa menikmati apa yang Allah berikan di dunia ini. Di antaranya makanan. Coba kalau sudah mati, kalau orang mati itu bisa nggak disuapin lagi? Nggak bisa, ya kan? Nah, nggak bisa lagi. Jadi kemudian orang kita kalaunya memiliki pakaian yang banyak, kalau sudah meninggal ya pasti pakaian kita cuma satu, ya ini kain kapan, ya kan. Pakaian kita yang banyak di lemari ya tidak bisa kita manfaatkan. Kemudian kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi melakukan amal seperti orang yang hidup. Oleh karena itu gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kehidupan kepada kita dan menjadikan kita sebagai makhluk, dan makhluk yang paling disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Maka bersyukurlah Anda semua menjadi manusia. Ingat bahwa pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW mereka sangat mencintai agama Islam. Di antaranya yang paling terkenal adalah Zaid bin Thabit. Beliau itu ketika berumur 11 tahun sudah masuk Islam. Kemudian di umur 13 tahun beliau menawarkan diri untuk berperang bersama Rasulullah SAW, tetapi dicegah oleh Nabi, dan kata Nabi, engkau hendaknya mempelajari bahasa Persia, kemudian bahasa Ibrani dan sebagainya, karena kita memerlukan jubir, ya.
supaya apa? Supaya kita tidak tertipu nanti kalau ada surat yang masuk dari mereka. Sehingga luar biasa ini ya. Zaid bin Sabit termasuk orang yang menguasai banyak bahasa di usia yang muda. Bahkan beliau menjadi satu-satunya orang yang menulis Al-Quran dari kalangan muda. Dan saat ini ya kita sendiri menyaksikan bahwa Al-Quran itu termasuk di dalamnya adalah jasa daripada Zaid bin Sabit. Kira-kira itu yang dapat ulun sampaikan. Cukup sekian, ulun mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Hairi Syaf'ani yang sudah menyampaikan tausiah pertamanya. Ini menarik sekali ini Ustadz, karena memang kalau kita berbicara generasi di masa-masa Nabi Ustadz ya, itu hebat-hebat luar biasa. Apalagi kalau kita baca sirah nabawiyah, sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, ini perlu kita teladani bersama. Ini barangkali menjadi pengingat bagi ulun juga Ustadz, karena ulun masih merasa muda. Ya, orang muda dan merasa muda beda saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Tema ini akan kita perdalam ya bersama dengan Ustadz Husaini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen sebelumnya kita sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan dari Ustadz Hairi Syaf'ani berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu remaja muslim jangan kehilangan arah. Betapa pentingnya Islam mengajarkan kepada kita untuk punya tujuan begitu ya, sehingga remaja-remaja muslim pun jangan sampai kehilangan arah, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga nanti, atau bahkan dalam hal karir dan lain sebagainya. Untuk itu nanti kita akan memperdalam tema ini lagi bersama dengan Ustadz Husaini. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dengan teman-teman remaja yang sudah hadir. Masya Allah, masih semangat teman-teman dan Bapak Ibu? Masya Allah, siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Mau semuanya gitu ya. Nah untuk itulah kita penting sekali mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Agar apa? Agar kita benar-benar mampu mengoptimalkan keimanan. Betul ya Bapak Ibu ya? Masya Allah. Nah apalagi Bapak Ibu di awal tadi berkenaan dengan ceramah atau tausiah yang disampaikan Ustadz Hairi Syaf'ani. Itu penting sekali kita bersyukur barangkali Ustadz ya. Karena kita mengoptimalkan masa lapang sebelum masa sulit. Kemudian masa sehat sebelum masa sakit. Masa ada atau kaya sebelum masa fakir dan lain sebagainya. Wah ini penting sekali untuk bersyukur. Nah terkait tema ini akan kita perdalam lagi bersama dengan Ustadz Husaini. Agar apa? Agar remaja muslim kita ini Ustadz jangan kehilangan arah. Untuk itu kita mintakan langsung kepada Ustadz Husaini Sahlan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tulak ke kebun tanam bayam. Supayalah subur maka dikasih pupuk. Dari bunyi jawaban salam kayaknya Bubuan Pian masih mengantuk. Ngantuk ada nih? Kada. Mungkin itu kita ubah pantunnya. Jikalau pisau sangatlah tajam, janganlah pisau dijadikan anak sebagai mainan. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya Bubuan Pian belum sarapan. Udah sarapan belum deh? Sudah, ubah lagi pantunnya. Diubah lagi ya pantunnya. Masak gulai dengan garam. Gulai dimakan bersamaan. Dari bunyi jawaban salam, kelihatan Bubuan Pian hendak dikawinakan. Mau kawin? Ini bercanda Bu ya. Dan mau masuk surga tadi enggak? Mau masuk surga ya? Mau sekarang mau nanti? Yang mau sekarang siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang sama-sama ulun muliakan, ulun banggakan Ustadz Haji Khairin Syaf'ani, ading ulun. Kita lawas dulu tuh kumpul lawan sidin nih. Lumayan ya, serumah kami berdua kan. Alhamdulillah sejak masih muda memang beliau luar biasa. Belum kawin aja udah luar biasa waktu itu, apalagi udah kawin ini kan. Karena kalau orang belum kawin itu luar biasa, dari kawin tambah luar biasa lagi kan. Sama Ustadz Ezia juga mulai dari bujang sampai nikah, sampai nikah lagi. Jangan cukup satu aja ya. Karena memang biasanya anak-anak muda tuh cita-citanya luar biasa. Apalagi kalau anak-anak TK tuh ditanya berapa mau punya bini? 4 mbak. Kenapa? Nonton film kerajaan. Kan biasa raja punya bini 4. Ya kan? Kenapa mau punya bini 4? Supaya nyaman mereka membantu. Bini pertama masak. Bini kedua nyuci. Bini ketiga ke pasar. Bini keempat bersih-bersih. Wah, ini cita-cita yang belakang jangan kan, yang masih TK. Nah kemudian ujang nang mama mun ikam bini cita-cita 4, kayaknya bilang goreng 2 siapa? Gitu kan, anak kecil kan nggak tahu masih sayang sama mama. Ulun mai tetap goreng lawan pian. Alhamdulillah. Berarti anak nih sayang 2 mama. Nah kalau ikam lawan mama tidurnya bini nang 4 lawan siapa? Lawan abah mai. Ini nang abah, alhamdulillah rezeki panji tak kamu hak ya. Nah ini jangan sampai ya. Baik, menarik tadi ayatnya ya. Tadi sempat saya buka surah Al-An'am ya. Wa ana hadza siratim mustaqimah. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Maka janganlah sampai apa lanjutannya itu? Subul ya. Apa saya lupa itu? Wala tatabi'us subul. Janganlah mengikuti jalan yang subul itu kan banyak tuh jamak ya. Nah, menarik sebetulnya sempat saya buka tadi tafsir Ibnu Katsir. Abdullah bin Mas'ud cerita bahwa Nabi di hadapan para sahabat ketika bicara ayat ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa khatta Rasulullah khattan biyadih. Rasulullah membuat garis lurus. Maka Nabi bersabda, hadza siratum mustaqimah. Inilah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Hadihi sabil. Inilah jalan yang lurus. Kemudian Nabi membuat lagi garis wa khatta ayyaminihi wa shimali. Membuat lagi garis yang banyak tapi di kanan dan kiri. Hadihi subul. Ini jalan yang banyak. Ini jalan sambil ngomong, ini jalan yang banyak. Tidaklah pada jalan-jalan yang banyak ini illa alaihi syaitanu yad'ulah. Kecuali setan akan memanggil pada masing-masing jalan. Jalan yang lurus apa? Jalan Allah. Ini jalan yang lurus. Jalan yang banyak tuh banyak. Maka di sini jalan yang banyak, setan seolah menggambarkan seolah dia baik. Nampaknya dia baik, padahal tipuan-tipuan setan. Seolah-olah ini jalan ini adalah jalan yang bayangan kita adalah, wah ini bagus nih. Kan gak sedikit tuh alasan macam-macam, yang penting baik, yang penting baik, yang penting baik. Udahlah kan memang biasanya gini, kalau kita berkawan. Makanya dalam persoalan remaja hari ini juga pertama jaga dalam persoalan pertemanan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali dengan orang beriman. Kenapa? Karena kalau kita salah memilih kawan, salah memilih teman, maka di situ kadang-kadang muncul jalan-jalan tadi. Hari ini kita melihat, bayangkan anak-anak muda. Karena tema kita kan tentang pemuda, sedih kita lihat pemuda-pemuda kita yang oplosan, kemudian yang mabuk, yang dugem, yang akhirnya ujung-ujungnya kemudian stres, ada yang gantung diri, ada yang putus asa dan sebagainya, ya kan? Diputus pacar, gantung di pohon lombok misalnya kan, mau ya pohon lombok yang nggak mati-mati. Nah, kenapa bisa demikian? Karena persoalan teman. Nah makanya yang paling berat itu sebetulnya pergaulan. Saudara, kadang-kadang ibu kita di rumah, bapak kita di depan kita baik.
Di depan kita pakai peci, di depan kita pakai busana muslimah. Di luar sana dia lepas busana muslimahnya. Kenapa? Karena persoalan pergaulan dengan teman-temannya. Maka Nabi ingatkan betul-betul la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Satu level, satu frekuensi. Bukan yang nggak boleh berteman sama yang lain. Takutnya kita akan kebawa. Ya kan? Kalau kita nih berkawan dengan orang jualan minyak wangi, palit nggak minyak wanginya? Jualan sama yang jualan haram ikut juga kan kecoret hirangnya tadi. Maka yang penting itu yang perlu dijaga. Maka tadi Ustadz Khairi menyampaikan anak-anak muda dulu. Ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh. Sampai hari ini mungkin masih ada anak-anak muda yang seperti itu. Yang luar biasa itu. Iya. Dulu kita kenal tadi beberapa sahabat ya. Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Harithah itu usia berapa? 18 tahun udah jadi panglima. Kita mengenal misalnya Abil Arkam, itu punya rumah dijadikan untuk tempat berdakwah, tempat Nabi menggembleng, mengumpulkan kader-kader dakwahnya, belajar dakwah di sana. Ada lagi istilahnya kita kenal Muhammad Al-Fatih, di usia belasan tahun udah menaklukkan Konstantinopel. Ali bin Abi Thalib contoh, Abdullah ibnu Abbas. Yang Abdullah ibnu Abbas ini kata Nabi, kalaulah ingin tahu tafsir yang mendekati kebenaran maka tafsirnya Abdullah ibnu Abbas. Tapi kalau sahabat yang kalaulah ingin merasakan bacaan Al-Quran yang segar, sebagaimana kama unzil diturunkan pertama kali itu Abdullah ibnu Mas'ud. Yang itu. Kalau bacaan Quran, imamul Quran siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya kan? Tapi kalau persoalan tafsir yang paling dekat kebenarannya adalah Abdullah bin Abbas. Ini semua sahabat-sahabat Nabi yang muda-muda. Kemudian siapa lagi? Misalnya Mu'az bin Jabal, ya. Ada banyak tokoh-tokoh. Itu semua berawal dari yang muda-muda. Bahkan di hadis juga Nabi menyebutkan, di antaranya apa? Adalah sab'atun. Ada 7 kelompok, 7 golongan. Yang 7 golongan ini yudhilluhumullah, akan dilindungi oleh Allah. Nanti kapan? Fi dhilli, dalam lindungannya, yauma la dhilla illa dhillu, pada ketika hari tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa mereka? Yang pertama siapa dulu? Al-imamul adil, imam yang adil. Nah yang kedua, siapa yang kedua? Pemuda, syabun nasai. Pemuda yang menumbuhkan bi'ibadatillah, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kenapa? Masih muda ibadah. Kalau yang tua wajar. Ya kan? Kalau yang tua ibadah wajar, yang muda ibadah susah dicari. Makanya hari ini kalau kita nyari anak-anak muda sholat jamaah di masjid jarang. Yang ada yang tua-tua, paling anak-anak kecil. Ya kan? Yang biasa di masjid-masjid, musola-musola itu tua-tua berkatan, kasihan betul. Imamnya itu aja. Di kampung-kampung dia sana tapinya ya. Imamnya sidin, kasihan. Nang muda kedada, nang ada apa? Anak-anak kecil. Imamnya kayak adul misalnya. Bacaan langganan. Langganan apa? Kuliah sama kulhu. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abudtum a'bud. Batas tengah jam abudnya aja. Bila rokoknya sampai di belakang imam nih ke kanan dia. Oh mam laku makan lagi mamai sudahan ya teh. Pas saya kan lakum dinukum waliyadin lawas badara. Kadang gitu kadang-kadang ulun prihatin pian nang tua-tua jadi imam tuh kasihan pian. Hafalan nang anum kan menghafal tuh gampang. Ya kan setumat hafal. Sedikit aja kita mudah hafal, nang tua ayat handap aja 3 malam hafal. Inna ataina tuh handap pula 3 ayat aja. 3 hari 3 malam hafal. Sawat berkelahi loh nini. Inna kai inna mana pulang maka undani aneh. Inna yang mana pulang hadang dulu nih ay, jangan sangka kada baik dulu. Kan biasa nini itu semakin tua semakin cemburu. Nini itu ada kai gawean mau ojek, awaslah pen bawa na anom gitu. Ada tukang beca bininya sudah tua jual bininya nini ujan nini awaslah bawa bini anom nang nini begana jadi beca kebila becanya payu. Kenapa? Cemburuannya luar biasa nini tadi kan yang semakin tua semakin cemburu, semakin tua semakin cemburu tadi kan. Nah maka akhirnya hafal 3 malam. Malam berikutnya datang 3 malam kosong. Jadi imam di belakang sudah menyambat di belakang. Ini pasti mun kada
kaset lawas dah, kadang-kadang kasetnya lawas. Rupanya imam tadi mendengar kaset lawas disambat, kadang mau kalah belum tahu lagi kayak dul misalnya. Langsung kata bismillah laginya, langsung inna a'tainakal kautsar. Wah, jauh kekanan kaset hanya pulang. Fasalli li rabbika wan. Rupanya di hatinya ada sombong nih di hati. Oh, siapa dulu dong kayak adul. Pas ayat yang ketiga di pada kaset hanya inna nah dia kekanakan kasetnya terpuntal sekalinya. Kadang mau kalah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ada anak-anak muda hari ini sayang banget. Lulus ini, lulus itu enggak mau jadi imam dengan alasan macam-macam. Maka kita bangga ketika ada anak-anak muda sukses. Ada? Masih banyak. Nih contoh-contoh di depan kita nih. Contoh-contoh anak-anak muda yang insya Allah nanti menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan agama, kebanggaan nusa dan bangsa. Tunjukkan bagaimana anak muda hari ini. Ya, yang generasi apa sekarang ada generasi Gen Z macam-macam yang HP juga orang HP juga kerjanya main HP, mau tidur HP, mau makan HP, mau ini HP aja. Sampai kadang-kadang nantu aja jauh betul-betul. Sampai kadang-kadang bininya datang kepada tuan guru jangan ulun tuh rumah tuh mati lampu sudah, kamar mati lampu sudah, kemudian laki ulun sudah bermati berkata lampu kami ini lampu mati. Tapi heran ulun melihat laki ulun tuh muhanya bercahaya. Berselimut bercahaya, bisa saku guru aja laki ulun tuh jadi wali. Kadang dia jadi wali pakai HP di dalam kamar selimut nonton HP misalnya. Nah itu diantaranya. Nah maka anak-anakku, santri dan santriwati, anak-anak muda terutama nih ya, juga anak-anak muda yang zaman bahari, ya, anak-anak muda 20 tahun yang lalu, ingat bahwasannya anak-anak muda itu kebanggaan. Nabi SAW justru menggembleng anak-anak muda di rumah siapa? Di rumah Al-Abil Arqam, maka disebut dengan Darul Arqam, rumah Arqam ya. Nah kemudian apa lagi? Masih banyak diantaranya apa? Satu tadi, dua tadi kan anak-anak muda. Yang ketiga apa? Warajulun. Ini laki-laki tapi boleh perempuan, tapi biasa laki-laki. Qalbah yang hatinya itu mu'allakum bil masajid. Hatinya itu lekat dengan masjid, terpaut dengan masjid ya. Nah ini juga kalau anak-anak muda sudah muda ahli ibadah paut hati dengan masjid. Oh, itu kalau ada yang berdatang, nih buat nikah ada yang berdatang ya, pemuda akan ibadah terima. Jangan sawat betakun apa gawenya, jangan betakun gawenya. Kenapa yang pun terima dulu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang insya Allah mentalnya nanti mental akan kaya. Allah akan dukung. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau nikah sama orang begini apa? Meskipun dia fakir nanti akan Allah kayakan. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Usaini. Memang Ustadz apalagi kita di tengah arus informasi yang begitu banyak, begitu ya, banyak sekali tantangan-tantangan atau hal-hal yang dialami oleh remaja-remaja kita. Tapi ingat kata Ustadz Husaini berkenaan dengan apa yang terjadi di masa-masa Nabi Ustadz ya, generasi-generasi dahulu luar biasa, ada yang membebaskan negeri dan lain sebagainya. Masya Allah. Langsung saja ulun buka tanya jawab untuk teman-teman yang hadir di sini nih. Silahkan 2 pertanyaan, angkat tangan yang mau bertanya. Silahkan Mbak yang di depan. Perkenalkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dari kelas 10-4. Izin bertanya Ustadz, di zaman sekarang banyak remaja merasa hidupnya kosong. Padahal aktif di media sosial dan punya banyak teman. Apa yang membuat tetap hampa menurut Islam? Wah, Masya Allah, menarik sekali ini pertanyaannya. Padahal sebagai remaja gitu ya udah aktif di media sosial, udah punya banyak temen, 1.000, 2.000, 3.000 nih followernya nih Instagramnya. Tapi tetap merasa hampa nih Ustadz. Masya Allah, menarik sekali. Oke, satu lagi pertanyaan silahkan. Ya silahkan Mbak yang di baris kedua ya. Boleh mikrofonnya dibantu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabariatul Maimunah, ingin bertanya Ustadz. Kalau kita merasa bingung dengan tujuan hidup, apa langkah pertama yang Islam sarankan untuk menemukan arah? Terima kasih. Oke, Masya Allah, menarik sekali. Insya Allah 2 pertanyaan ini akan kita jawab bersama dengan para ustadz setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati.
Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen yang sebelumnya kita sudah banyak sekali belajar bersama dengan Ustadz Hairi, bersama dengan Ustadz Husaini berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu remaja muslim jangan kehilangan arah. Pada dasarnya ini menjadi pengingat bagi kita yang orang tua kepada anaknya, kakak kepada adiknya, guru kepada siswanya, dosen kepada mahasiswanya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ikut andil berperan membimbing mereka-mereka yang masih remaja dalam rangka untuk menemukan arah dan tujuan hidupnya. Makanya tema ini kita hadirkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan pengingat kepada kita untuk pentingnya menjadikan remaja kita yang punya arah dan tujuan dalam kehidupannya. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu semua Masya Allah masih semangat? Hari yang berkah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya Pak ya Bu ya, berkenaan dengan tausiah dari dua guru kita yang sudah panjang lebar, sudah jelas sekali menyampaikan kepada kita sebagai pengingat untuk apa? Untuk memberikan kesadaran kepada para remaja. Ini bagi yang orang tua berarti kepada anak-anaknya nih gitu ya. Agar apa? Agar kita sebagai orang tua ikut andil berperan membimbing anak-anak kita atau mungkin yang punya cucu untuk bisa memiliki arah dan tujuan dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah ini luar biasa sekali dan Alhamdulillah sudah 2 pertanyaan kita dapatkan tadi dari yang pertama Nur Aina ya. Kita mintakan kepada Ustadz Hairi untuk menanggapinya. Tadi ada pertanyaan Ustadz dari Nur Aina. Di zaman sekarang ini banyak remaja merasa hidupnya kosong, hampa. Merasa apa ini bahasa kalau kita sekarang itu bingung nih mau ngapain gitu ya. Padahal aktif di media sosial dan punya banyak teman. Apa yang membuat hati tetap hampa menurut Islam? Silahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaan dari santriwati kita ini ya. Setiap orang tentu yang menjadi penyebab bahwa kita ini merasa kosong itu biasanya adalah tidak memiliki tujuan hidup. Ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus memiliki atau mengetahui tujuan hidup kita ini. Untuk apa kita sebenarnya hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata Allah ya, dialah yang menjadikan al-maut, kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum, agar dia dapat menguji kalian semua itu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ini yang paling bagus amalnya? Kenapa demikian? Karena orang yang akan kembali kepada Allah dan kemudian akan diterima oleh Allah di surga nanti adalah orang yang hatinya selamat. Ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwa hati orang yang selamatlah yang nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak kita itu kecuali orang yang nanti datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah hati yang selamat inilah yang harus kita cari, yang harus kita perjuangkan dan yang harus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini diciptakan dengan satu tujuan, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku dan kemudian mereka menyembah aku. Kira-kira itu yang harus kita perhatikan, bahwa tujuan hidup kita ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal pencipta dan kemudian kita menyembahnya dengan sebaik-baiknya dan kita berharap mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua kembali ke surganya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tujuan hidup satu di antara hamba yang soleh adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Ustaz. Wah, berarti kalau dengerin
apa yang disampaikan Ustaz Hairi tadi, hidup tanpa tujuan ini juga ada resikonya Ustaz ya. Karena hidup tanpa tujuan adalah hidup yang hampa, subhanallah. Wah ini hati-hati sekali kita, terutama yang muda-muda nih gitu ya. Baik, langsung kita ke pertanyaan yang kedua, kita mintakan kepada Ustaz Husaini untuk menanggapinya. Kalau kita merasa bingung dengan tujuan hidup, wah ini berkaitan dengan yang pertama tadi nih Ustaz Husaini. Apa langkah pertama yang Islam sarankan untuk menemukan arah? Ini dari Sabariatul. Silakan Ustaz Husaini. Pertanyaan yang bagus tapi sulit menjawabnya ya. Karena memang gini, sebetulnya yang paling susah tuh bertanya. Kecerdasan itu dilihat dari pertanyaan. Jawaban itu kan cuma reaksi aja. Masa yang melihat kadang-kadang yang bertanya itu cerdas. Siapa yang bertanya? Oh sabar, ya namanya udah sabar kan. Jadi sabar. Jadi gini ya. Tujuan utama jelas Allah, akhirat kan, tujuan utama. Cuman kita hidup di dunia juga. Tentu juga kita punya target tujuan. Ini nanti sekolah, alia. Setelah ini mau ngapain? Mau nikah? Atau mau kuliah? Itu harus punya tujuan, punya target. Ya. Nah itulah kemudian kita tetapkan di awal apa? Niat. Awal tuh niat dulu. Nah fa'idha azamta, bila sudah tekadmu kuat, fatawakkal 'ala Allah, maka silakan bertawakal. Jangan lagi ada godaan-godaan. Kadang-kadang pas sudah ini ada apa misalnya mantan misalnya. Wah ini kan anak-anak muda akan rentan dengan persoalan percintaan kan gitu ya. Nangis karena cinta. Makanya kan ada istilahnya jangan nulis di atas kaca. Tulislah di atas meja. Jangan nangis karena cinta. Nangislah karena dosa. Ingat itu, nangislah karena dosa. Berangkat ke hutan, jumpa dengan rotan. Ngapain mikirin mantan, penting mikirin Tuhan. Mau lagi pantun? Kita banyak pantun aja. Wadai kelamben ada 5. Dibungkus pakai kain. Pacarannya udah lama, nikahnya ke lain. Wah ini sakit hatinya di mana tuh? Di sini ya. Nah makanya tetapkan dulu tujuan hidup kita. Termasuk terutama santriwati ya. Karena saya banyak lihat pengalaman. Jangan dulu mikirin memang. Tapi pikiran juga gini, ke depan masa depan. Kalau mau cari pasangan itu, utamakan betul-betul dijaga. Sebab apa? Salah Anda dalam memilih pasangan, terutama perempuan nih. Maka selamanya Anda akan menderita. Itu ingat satu hal prinsipnya. Salah dalam memilih pasangan selamanya Anda akan menderita. Nah, kalau laki-laki nggak masalah, laki-laki ini apa udah gampang, tapi perempuan yang paling susah ya. Baik saya kira itu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Husaini. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saat sudah bertekad maka tinggal tawakal kepada Allah. Masya Allah. Artinya langkah pertama Ustaz untuk dilakukan adalah menentukan niat dulu gitu ya. Apa yang harus dilakukan, baru susun strateginya begitu Ustaz. Masya Allah. Baik, 2 pertanyaan lagi, silahkan bagi yang ingin bertanya angkat tangan boleh. Oke, silakan Mbak yang di depan sini. Boleh dibantu mikrofonnya, perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hilya dari kelas 10-3. Izin bertanya Ustadz, banyak yang bilang nanti saja taubatnya. Padahal nggak tahu kapan ajal datang. Gimana Islam menanamkan urgensi memperbaiki diri sejak muda? Terima kasih. Oke, Masya Allah luar biasa pertanyaannya ya. Dari Najmul Huda. Nur Hilya. Oke. Langsung saja 1 pertanyaan lagi silahkan yang mau bertanya. Silakan yang di belakang Mbaknya, yang baris kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmul Huda dari kelas 10-4. Izin bertanya Ustadz. Seringkali remaja takut beda karena ingin diterima lingkungan. Gimana Islam mendorong kita berani jadi diri sendiri? Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. Menarik ini, luar biasa. Mungkin kita jawab yang ini dulu Ustadz ya. Ulun mintakan kepada Ustadz Hairi untuk menanggapi pertanyaan dari Najmul Huda tadi ya. Seringkali remaja takut beda karena ingin diterima lingkungan. Gimana Islam mendorong kita berani jadi diri sendiri? Masya Allah, ini keren banget ini. Silakan Ustadz Hairi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ini termasuk pertanyaan yang unik dan luar biasa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama ya. Hidungnya nggak ada yang sama ya kan. Kemudian pikirannya pun nggak ada yang sama. Bahkan jari kita pun kan sidik jari bahkan tidak ada yang pernah sama ya kan. Artinya apa? Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki daya cipta yang luar biasa yang ciptaannya itu tidak bisa ditiru oleh Allah oleh orang lain ya. Tidak bisa ditiru oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hendaknya jadilah diri kita. Jadilah diri kita sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita sendiri. Apa yang pertama kita harus mengetahui dulu potensi diri kita apa. Kelebihan kita yang diberikan Allah apa? Misalnya kita memiliki daya hafal yang kuat misalnya, maka arahkanlah kemampuan kita itu untuk menjadi misalnya seorang yang menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kita misalnya lebih cepat menangkap ilmu matematika misalnya, maka jadilah kita berupaya untuk sungguh-sungguh mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua manusia itu kelebihan-kelebihan masing-masing agar kelebihan-kelebihan itu disyukuri. Jadi kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dengan bentuk apa? Dengan bentuk mengoptimalkan kemampuan kita. Nah, sebaiknya kita ini berbuat seperti apa, sebaiknya kita ini mengembangkan diri kita seperti apa, kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu ada di dalam ilmu tasawuf misalnya ada istilah yang terkenal ya diungkapkan ya. Di antaranya adalah ya bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi oleh karena itu jadikanlah potensi diri yang Allah berikan kepada kita ini menjadi sebaik-baik potensi kita yang dapat kita kembangkan ke depan. Yang penting bahwa kita harus mensyukuri dan ingat bahwa kelebihan yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya adalah anugerah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Oleh karena itu terakhir mungkin dari saya, kun anta, jadikanlah dirimu itu seperti yang seperti dirimu sendiri, yang paling baik di antara yang paling baik. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Hairi. Saya teringat Ustadz terkait dengan jadi diri sendiri ini, dulu Nabi itu paling paham dengan para sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang pandai berperang udah tahu siapa-siapanya. Kemudian yang cerdas, yang bisa menulis, udah tahu orang-orangnya, Masya Allah. Nah kenapa jadi bisa Nabi seperti itu? Karena Nabi udah kenal diri sendiri Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang keempat. Banyak yang bilang nanti aja taubatnya Ustadz. Wah ini kita tujukan ke Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Padahal nggak tahu kapan ajal datang. Gimana Islam menanamkan urgensi memperbaiki diri sejak muda? Silahkan Ustadz. Baik. Banyak yang bilang nanti aja taubat, masih muda kan gitu. Udahlah, mumpung masih muda, mati masih lawas lagi. Itu kan memang ada cerita itu. Itu surah Az-Zukhruf ayat 67 kalau nggak salah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Itu kemudian ditafsirkan, nanti ada dua orang yang berteman, yang satu bilang dia bilang gini, ketika dia meninggal dia bilang, ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya si fulan, dia berkata begini, kata dia si fulan tadi dia menahan aku daripada ta'atika wa ta'ati rasulik. Dia bilang bahwasanya aku belum tentu bertemu engkau, gairamu lagi, gak akan bertemu engkau. Udah mati-mati lagi, Tuhan juga, pokoknya mati-mati aja lah. Mumpung masih mumpung masih cantik, mumpung masih bersih, udah lepas saja tuh jilbab, masih panjang umur. Itu kan biasa gitu. Nah nanti mereka akan dikumpulkan dari kiamat kelompok ini. Yang beriman dengan yang beriman, yang kufur dengan yang kufur.
yang teman sesama beriman insya Allah nanti disambut. Jadi kalau ada yang meninggal, siapa mau meninggal duluan coba angkat tangan, yang mau duluan siapa? Nah itu nanti menunggu dia. Dia menunggu, dia berdoa, ya Rabb sesungguhnya si fulana dia ajak aku taat kepadamu, dia berikan aku petunjuk, maka jangan kau sesatkan dia, kan gitu nanti. Nah, itu kan bukan di tafsir itu kan gitu. Nah artinya gini, memang anak-anak muda itu rentan. Perasaan bangga, aku masih anom. Masih lawas lagi mati. Itu yang Tuhan belum mati-mati. Ya, masih lawas lagi, masih banyak lagi, masih anom. Padahal walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajal. Dan ajal itu tidak ada prasyarat tua. Tidak ada prasyarat sakit. Ada orang masih muda mati. Yang bayi pun mati dia, meninggal. Ada orang yang masih sehat meninggal. Padahal masih sehat dia. Ya. Yang sakit enggak mati-mati. Sidin aja garing, bo ulang kali sidin garing, maelangi sidin dia lagi dulak maelangi sidin, yang maelangi mati berdahulu. Nah itulah yang tadi dunia tadi, maka kita harus selalu bersiap-siap datangnya kematian. Kenapa? Karena kematian tak pernah ada istilahnya pesan WA dulu misalnya di WA, enggak ada kan, maka jaga-jaga ya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara dan ini luar biasa sekali. Tema ini mengingatkan kepada kita semua untuk ikut andil berperan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadi pembimbing bagi remaja kita untuk memiliki arah. Agar apa? Agar setiap remaja kita terutama generasi muda agar memiliki tujuan dalam kehidupannya. Terutama bagaimana dia mampu mengoptimalkan dirinya agar lebih mengutamakan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Saya pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada hari ini, hari yang penuh berkah ini, kami berhimpun dengan hati nan bersih, penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia, membangun generasi muslim cerdas berakhlak mulia. Ya Allah yang maha bijaksana, bimbinglah para pemuda dan remaja muslim harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang kuat dalam pendirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang yang Engkau berikan nikmat dan bukan jalan orang yang Engkau hinakan. Karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, penuhilah berkah di hari yang berkah ini dan rahmat-Mu, membawa kegiatan yang penuh dengan manfaat, kegiatan yang penuh dengan hikmat ya Rabb, berkahi ridhoi acara kami ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.